3, 2, 1. Oke, baik, shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Desika Sudara. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang misiologi dan juga beberapa materi singkat yang terkait dengan misiologi itu sendiri, di mana ada juga mengenai missio Christi, missio Dei, missio Holy Spirit, misi secara alkitabiah baik dalam perjanjian lama maupun baru, gereja yang adalah visioner, serta pengaruh-pengaruh dalam melakukan pelayanan atau misiologi ini. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah misiologi dosen pengampu oleh Mem Vio Pamikiran MPD. Oke, kita langsung saja. Oke, baik, kita masuk pada materi yang pertama, yakni tentang misiologi. Nah, istilah misiologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, missio yang artinya pengutusan dan logos yang berarti ilmu firman atau studi. Jadi, misiologi merupakan ilmu tentang firman atau studi yang mempelajari tentang pengiriman, pengutusan, dan ekspansi dalam gereja. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada materi Missio Dei. Nah, Missio Dei ini merupakan pengutusan oleh Allah, di mana Allah sendirilah yang bertindak sebagai subjek segala pengutusan, terutama pengutusan anaknya. Nah, dalam Missio Dei ini atau misi ini merupakan misi yang berasal dari Allah dan berakhir tentu saja pada Allah itu sendiri. Nah, Allah adalah Allah yang mengutus yang keluar menuju dunia. Secara hakiki, misi ini merupakan misi ilahi atau yang bisa disebut dengan istilah Missio Dei. Nah, Kuiper sebagai keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia yang meliputi pemilihan Israel, pengutusan Nabi kepada Israel, dan kepada bangsa-bangsa sekitar. Pengutusan Nabi kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa sekitar, pengutusan kepada Kristus untuk dunia, dan pengutusan rasul-rasul dan pegabar Injil kepada bangsa-bangsa dan juga Allah sebagai pengutus. Selanjutnya kita masuk pada Missio Christi. Nah, Missio Christi ini atau merupakan misi Yesus ini merupakan puncak dari gerakan Missio Dei. Nah, Allah tidak bisa mengharapkan hanya manusia yang bekerja untuk menjalankan misinya sendiri, melainkan Allah sendiri di samping bekerja juga berenkarnasi dalam Missio Christi. Nah, Missio Christi ini bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 18-20. Di situ ada amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke sorga. Ia menyampaikan misi ini kepada para murid saat itu untuk menyampaikan berita-berita ataupun mengenai hal-hal kepada orang-orang percaya agar mereka diajar, dibaptis, dan lain sebagainya. Nah, perintah agung ini merupakan proklamasi kemenangan Kristus yang diembankan kepada penerusnya sehingga seluruh dunia dimenangkan bagi dia. Nah, tindakan Missio Christi ini digambarkan sebagai pengorbanan dari misionaris untuk semua bangsa. Pengorbanan pekerjaan misi yang harus berpusat pada pengorbanan Tuhan Yesus ketika ia disiksa sampai ia disalibkan dan mati, bangkit kemudian naik. Itulah yang dijelaskan pada Missio Christi ini. Selanjutnya pada Missio Holy Spirit. Nah, pada Missio Holy Spirit ini bisa kita melihatnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Di situ ada dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, misi Holy Spirit ini dapat kita lihat dalam 4 daftar karunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 12 ayat 1-12 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 1-12, ayat 28-30 serta Efesus pasal 4 ayat 11-12. Nah, keempat daftar karunia tersebut merupakan pengklasifikasian yang sistematis dan lengkap, akan tetapi berdasarkan daftar-daftar karunia tersebut pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan. Nah, yang golongan pertama itu karunia yang pertama, karunia untuk pelayanan firman dan pelengkap untuk pelayanan dan perbuatan yang nyata. Dan karunia pelayanan ini diberikan oleh Allah sendiri, yang artinya karunia pelayanan ini tidak dapat diberikan atau diambil oleh seorang hanya karena ia menginginkan karunia itu untuk dimiliki. Nah, oke, kita masuk pada golongan yang kedua, di mana
Karunia pelayanan ini hanya akan berfungsi dengan baik di bawah kasih karunia, tuntunan, kendali, dan kuasa Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil dibuktikan dengan tanda-tanda ajaib yang akan menyertainya, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan dapat memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita dapat melihatnya dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Roh Kudus datang untuk menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu Yesus sendirilah yang akan memberikan penjelasan tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada Allah. Sebagaimana Allah yang esa dan sejati di dalam Bapa itu adalah Allah, dan sebagaimana Ia di dalam Anak itu adalah Allah, juga demikianlah pula Ia di dalam Roh Kudus yang adalah Allah. Selanjutnya kita masuk dalam misi secara alkitabiah, baik yang terdapat dalam kitab PL maupun kitab PB. Nah, jika kita berangkat dari pengertian misi yang teosentris, maka justru dalam kitab Perjanjian Lama, kita menemukan dasar dan prinsip misi yang sesungguhnya. Kitab PL tidak dapat dipisahkan dari kitab PB atau kitab Perjanjian Baru, di mana misi yang teosentris tidak dapat dipisahkan dari misi yang kristosentris. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita diperhadapkan dengan Allah yang bertindak dalam sejarah keselamatan dan Allah yang berfirman. Sedangkan pada kitab Perjanjian Baru, kita bertemu dengan Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama belum terdapat penugasan yang tegas mengenai pemberitaan Injil, melainkan hanya berfokus melalui pekabaran keluar terhadap segala bangsa. Dan fokus utamanya itu dalam kitab PL itu lebih ke pemilihan Israel dan hubungan antara Israel dengan bangsa. Ada 3 aspek dari pemilihan Israel, yakni aspek universalisme, eskatologis, dan mesianis. Misi dalam PL ini dapat kita lihat melalui Nabi Yesaya yang diutus saat itu kepada bangsa Israel. Walaupun saat itu bangsa Israel sudah rajin beribadah, namun keadilan sosial di sana masih kurang, sehingga Yesus mengutus kepada Nabi Yesaya agar bernubuat kepada bangsa Israel untuk mengajak mereka bertobat agar keadilan di sana ada. Kemudian misi dalam Perjanjian Baru. Nah, misi dalam Perjanjian Baru tentu saja tidak lepas dari topik kerajaan Allah. Salah satunya bisa kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15, di mana Yohanes Pembaptis memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah menyangkut realitas dan orang-orang. Selain itu juga, kerajaan Allah tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, melainkan seluruh dunia atau bumi. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Nah, dalam Matius pasal 8 ayat 20, Yesus memberitakan perintah agar mereka menjangkau semua bangsa. Melayanan Yesus di dunia juga memperhatikan orang-orang non-Yahudi, misalnya perwira Romawi, perempuan Kanaan, perempuan Samaria, orang-orang Yunani di Yerusalem, yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 32. Nah, ketika juga Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Ia memberikan perintah yang terfokus pada penyelesaian misi Allah. Sebagai Bapa mengutus Yesus, sekarang Yesus juga mengutus para murid. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Ia juga memerintahkan para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19 sampai 21. Ia menjanjikan Roh Kudus bagi orang-orang percaya agar mereka mampu menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gerakan misioner di kitab Kisah Para Rasul diawali oleh sebuah jemaat yang merespon dorongan ilahi dengan mengutus Paulus dan Barnabas ke dalam perjalanan misi pertama mereka. Dalam kitab Perjanjian Baru, para murid diutus untuk memberitakan serta mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah. Ia membebaskan dan menyembuhkan. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Sebagai rasul, mereka diutus untuk memuridkan, membaptis, serta mengajar. Matius 8 ayat 18 sampai 20. Yesus mengutus mereka ke dunia dalam cara yang sama seperti Bapa telah mengutusnya, atau dalam tanda kutip,
anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan yang menarik saja ya. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 serta Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Selanjutnya kita masuk pada materi gereja adalah misioner. Misioneri artinya utusan Injil. Bagaimana tugas misioner ini bisa terjalan, baik dia memberitakan Injil ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, gereja yang adalah misi menjalankan kegiatan baik dalam kebaktian doa puasa, baktian sekolah minggu, kegiatan remaja atau muda, dan ataupun sekolah orientasi pelayanan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu juga mengenai kegiatan manusia misi, menjadikan semua aktivitas di gereja, yakni semuanya itu misioner. Nah, menjadikan kebaktian umum yang misioner, menjadikan kebaktian remaja pemuda yang misioner, menjadikan kebaktian sekolah minggu yang misioner, dan lain sebagainya. Kebersamaan gereja ditopang dengan 3 hal, yakni ketulusan, kesehatian, dan juga ketekunan. Pertumbuhan gereja mula-mula tentu saja tidak dapat dipisahkan dari ketekunan serta kekuatan doa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana doa tersebut akan menentukan visi dan misi gereja mula-mula, kini dan yang akan datang. Gereja merupakan gereja yang hidup, dan juga gereja yang berdoa merupakan gereja yang misioner, karena gereja itu sendiri juga berdiri karena adanya misioner tersebut. Selanjutnya dalam melakukan pelayanan misi tentu saja ada berbagai pengaruh-pengaruh yang muncul. Nah, di sini saya akan bahas 6 pengaruh yang muncul dalam pelayanan misiologi. Yang pertama ada pendidikan, ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada keamanan, dan juga budaya. Nah, keenam pengaruh ini sangat berdampak bagi pelayanan misi yang ada. Dan jika keenam pengaruh ini tidak diperhatikan baik oleh pemberita-pemberita Injil, maka bisa saja pelayanan misi yang mereka lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Karena mungkin ketika mereka masuk ke dalam daerah tertentu, ada budaya yang mereka tidak ketahui, dan mereka hanya langsung saja memberitakan Injil, maka bisa saja mereka akan diusir dari tempat pelayanan mereka, karena mereka tidak mengetahui budaya yang ada di tempat tersebut. Selain itu juga mengenai ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga pewarta-pewarta Injil, pemberita Injil yang ada harus memerhatikan keenam pengaruh ini agar dampak dari pelayanan misi ini tidak terlalu dalam, sehingga mereka boleh memberitakan Injil. Mereka boleh berfokus pada fokus utama mereka, yakni memberitakan tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi kita.